saya bersekutu dengan setan. Tumbalnya seorang bayi yang belum lahir. Istrinya lagi hamil juga toh. Lemari itu dipenuhi dengan tumpukan uang dan butir-butir emas. Yang bener Pak, gak usah sinting gitu dong Pak. Masa anak kita mau jadiin tumbal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewa Ruci di channel Kisah Misteri. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Tumbal Bayi. Tapi sebelum memasuki alur ceritanya, alangkah baiknya buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, komen, dan share agar saya lebih semangat lagi membawakan kisah-kisah misteri di seluruh Nusantara. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita ini berasal dari Jawa Tengah. Dan kisah ini terjadi kepada sepasang suami istri yang hidupnya sangat-sangat miskin dan serba kekurangan. Setiap harinya mereka selalu serba kekurangan. Jangankan untuk jajan, untuk makan sehari-hari saja mereka tidak sanggup. Dan parahnya lagi, sepasang suami istri ini, istrinya sedang mengandung, yaitu 3 bulan. Suaminya sudah mencari pekerjaan ke sana kemari, tetapi belum juga mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Sebut saja keluarga ini bernama Wildan dan Sari. Wildan dan Sari sudah menikah kurang lebih 5 tahun. Tetapi baru dikasih momongan bulan-bulan ini. Kisah mereka itu sangatlah mengenaskan. Setiap harinya mereka selalu diejek oleh tetangga-tetangganya. Tidak hanya tetangganya, tetapi saudara-saudaranya juga mengejek. Ejekannya tidak lain karena mereka dalam keadaan selalu kekurangan atau tidak mampu. Bukan karena keluarga ini malas atau bagaimana, tetapi memang Wildan selaku sang suami sudah mencari pekerjaan kemana-mana, tidak mendapatkan juga. Tetapi sang istri yang bernama Sari pun sebenarnya tidak tega melihat suaminya sedang mencari pekerjaan karena tidak ada. Niat sang istri ingin membantu suaminya yaitu Wildan. Tetapi Wildan tidak memperbolehkan. Alasannya Wildan tidak mau anak pertamanya terjadi apa-apa. Akhirnya terpaksa Wildan pun yang mencari pekerjaan. Di suatu pagi, ketika sang Wildan sedang berjalan-jalan mencari pekerjaan, tiba-tiba sang Wildan berhenti di salah satu rumah yang rumah itu sangat besar. Dan sepertinya rumah itu baru pindahan dari rumah sebelahnya. Akhirnya Wildan memberanikan diri untuk melamar pekerjaan di dalam rumah itu. Permisi Pak, apakah ada pekerjaan di sini? Sang pemilik rumah itu pun berkata, wah, di sini belum ada pekerjaan Pak. Kita baru aja pindah dari rumah sebelumnya. Tetapi kalau Bapak mau, ya silahkan Bapak boleh bantu-bantu beresi barang-barang saya. Kebetulan barang-barang saya sangat banyak sekali dan saya tidak ada yang membantu. Sang pemilik rumah pun berkata seperti itu. Dan Wildan pun menjawab, oh iya Pak, gak apa-apa, yang penting saya mendapatkan pekerjaan. Akhirnya Wildan bekerja di situ sebagai pengangkat barang-barang pindahan. Sehari penuh, Wildan memberesi barang-barang yang akan dimasukkan ke rumah barunya. Tetapi pekerjaannya tidak bisa diselesaikan dalam 1 hari karena saking banyaknya barang-barang pemilik rumah itu. Mau tidak mau, Wildan pun harus kembali keesokan harinya. Ternyata Wildan masih dibutuhkan di situ. Pak, karena berhubung ini sudah sore, saya pamit pulang dulu. Sang pemilik rumah pun berkata,
Oh iya, tapi besok datang ke sini lagi ya Mas. Soalnya barang-barang saya belum selesai Mas. Dan saya memang benar-benar tidak ada yang membantu. Iya Pak, ucapnya Wildan. Wildan pun sampai di rumahnya dan mengabarkan kepada istrinya bahwasanya dia mendapatkan pekerjaan. Walau pekerjaan itu hanya sementara. Tetapi hati sang istri sudah senang sekali. Karena sudah lama Wildan mencari pekerjaan, baru kali ini dia mendapatkan. Alhamdulillah Pak ya, akhirnya Bapak mendapatkan pekerjaan. Nggak apa-apa Pak, walau sementara, siapa tahu nanti Bapak bisa dapatkan kerjaan yang lainnya, ucap istrinya. Keesokan harinya, Wildan pun kembali lagi ke tempat di mana ia kemarin bekerja. Sebut saja pemilik rumah itu adalah Pak Toto. Ketika sesampainya di rumah itu, Wildan langsung memasuki barang-barang ke dalam rumahnya. Kebetulan barang-barang Pak Toto pun sudah selesai dimasukkan ke dalam rumah dalam jangka 2 hari. Tetapi Pak Toto sangat senang sekali melihat pekerjaan Wildan. Akhirnya Pak Wildan ditawarkan oleh Pak Toto untuk bekerja menjadi sapam di rumahnya. Karena kebetulan rumah sebesar itu harus memiliki sapam. Pak Toto itu sendiri adalah seseorang yang baru saja kaya raya. Tentunya dia juga harus mempunyai sapam di rumah barunya. Karena takutnya rumah sebesar itu ada yang menjarah atau merampoknya. Akhirnya Pak Toto menawarkan Wildan untuk menjadi sapam di rumahnya. Singkatnya, 1 minggu pun berlalu. Pak Wildan sangat senang sekali bekerja di tempat Pak Toto walau hanya sebatas sapam. Begitu juga dengan Pak Toto. Pak Toto itu sendiri pun merasa rumahnya aman dan Pak Toto tidak sendirian di dalam rumah. Kebetulan rumah sebesar itu hanya dihuni Pak Toto dan istrinya saja. Nah, karena kedekatan mereka pun sering curhat kesehari-hariannya. Dan Pak Wildan pun merasa heran karena Pak Wildan belum pernah melihat Pak Toto keluar untuk bekerja. Tetapi Pak Wildan tidak berani untuk mengutarakan isi hatinya kepada Pak Toto. Karena Pak Wildan sangat tahu posisinya bahwa dia adalah sapam. Suatu ketika di saat hujan deras, Pak Toto dan Pak Wildan pun mengobrol di depan rumah. Kebetulan Pak Toto menanyakan kesehariannya Pak Wildan selagi tidak di rumah. Pak Wildan pun menjawab, keseharian saya hanya nemenin istri di rumah Pak. Loh, memangnya Bapak nggak pernah nongkrong-nongkrong sama keluarga? Pada awalnya Pak Wildan enggan untuk mengatakan kepada Pak Toto. Tapi karena yang bertanya Pak Toto selaku majikan yang sudah menolongnya, Pak Wildan pun berkata, iya Pak, saya tidak mau nongkrong dengan tetangga-tetangga. Soalnya saya dan istri saya selalu dihina Pak. Pak Toto pun kaget mendengar. Loh, dihina kenapa? Dulu Pak, sebelum saya bekerja di sini, hidup saya tuh sangat susah sekali Pak. Saya sudah lama sekali tidak bekerja. Jangankan untuk nongkrong-nongkrong beli kopi Pak. Untuk kebutuhan sehari-hari saja, itu belum tentu ada Pak. Pak Toto semakin kaget mendengar cerita dari Wildan. Akhirnya Pak Toto pun bercerita. Mas Wildan, hidup saya juga seperti itu dulu Mas Wildan. Parahnya, saya di PHK dari pekerjaan. Begitu juga istri saya. Dan saya diusir oleh mertua saya sendiri. Pak Wildan pun lalu bertanya lagi. Loh, Bapak bisa sukses ini bagaimana Pak? Pak Toto langsung menjawab, saya kasih tahu Pak Wildan, tapi Pak Wildan jangan bilang-bilang ke orang-orang ya. Iya Pak, saya nggak akan bilang-bilang. Sebenarnya saya bersekutu dengan setan. Pak Wildan agak bingung. Dia belum paham apa yang dimaksud oleh Pak Toto. Lalu Pak Wildan menanyakan lagi agar penjelasan Pak Toto lebih jelas. Maksudnya gimana Pak? Ya, maksudnya saya itu seperti meminta pesugihan.
Pak Wildan pun diam sejenak sambil memanggutkan kepalanya. Lalu Pak Totok berkata, "Gimana Pak Wildan mau? Kalau Pak Wildan mau, saya anterin Pak. Saya kenal dekat kok dengan juru kuncinya. Sekarang hidup saya tidak ada lagi yang menghina Pak." Pak Wildan masih ragu dalam hatinya, mau atau tidaknya, karena dia belum tahu apa syarat-syaratnya. Karena saking penasarannya, Pak Wildan akhirnya bertanya syarat-syaratnya kepada Pak Totok. "Pak, memang kalau kayak gitu, tumbalnya apa Pak?" Pak Totok pun berkata, "Tumbalnya seorang bayi yang belum lahir." Pak Wildan pun kaget karena kondisi istri Pak Wildan sedang hamil. Jika Pak Wildan tergoda, maka sangat mudah sekali untuk Pak Wildan mencari tumbal karena istrinya sedang hamil. Pak Totok pun kembali bertanya kepada Pak Wildan karena melihat raut wajah Pak Wildan yang sangat kebingungan. "Pak, kenapa kok bingung gitu?" "Enggak Pak, kok tumbalnya kebetulan sekali ya Pak." "Kebetulan gimana?" "Kebetulan istri saya lagi hamil." Pak Totok pun sangat sumringah mendengarkan perkataan dari Pak Wildan karena istri Pak Wildan sedang hamil. "Oh, sedang hamil berapa bulan?" "Ya, kurang lebihnya 6 bulanan." Pak Totok pun semakin gembira mendengarkan kesaksian dari Pak Wildan. "Oh, kapan-kapan ajak ke sini dong istrinya. Kita silaturahmi." Pak Wildan belum tahu apa maksud dari Pak Totok ingin berkenalan dengan istrinya. Esok hari pun berlalu. Kebetulan malam ini adalah malam Jumat, di mana setiap malam Jumat Pak Totok harus melakukan ritual di tempat juru kuncinya. Karena Pak Totok sendirian, maka Pak Totok mengajak Pak Wildan. Akhirnya Pak Wildan pun menurutinya, karena mau bagaimanapun Pak Totok adalah majikannya Pak Wildan. Singkatnya mereka pun sudah sampai di tempat juru kunci. Akhirnya Pak Totok dan Pak Wildan pun mengetok pintu rumah juru kunci itu. Tok 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 tok. "Masuk," jawab dari dalam rumah. Pak Totok pun membuka pintu. Tidak lupa juga Pak Wildan masuk ke dalam rumah. Akhirnya mereka pun duduk dan bertemu dengan juru kunci. Pak Wildan di situ hanya mendengarkan Pak Totok dan juru kunci sedang berbicara. Lalu juru kunci itu pun berkata, "Ini siapa Tok?" "Oh, ini Mbah. Ini sapam saya Mbah." "Oh, sapam," jawabnya. "Iya Mbah, saya sapam barunya Pak Totok." Lalu sang juru kunci pun berkata, "Kirain kamu juga mau ngambil pesugihan. Istrinya lagi hamil juga toh?" Wildan pun kaget mendengar kesaksian dari juru kunci karena Wildan belum pernah menceritakan bahwasannya istrinya hamil. Lalu Pak Totok berkata, "Tuh, juru kunci belum saya kasih tahu aja udah tahu duluan. Gimana Mas Wildan mau pesugihan juga?" Di situ Wildan hanya terdiam saja tidak menjawab apa-apa karena Wildan belum benar-benar tertarik tentang pesugihan itu sendiri. Karena ada ritual yang harus dilakukan oleh Pak Totok, maka Wildan ditinggal di ruang tengah. Mereka berdua pun akhirnya melakukan ritual. Akhirnya mereka berdua pun keluar dari kamar sebelah. Entah apa yang dilakukan mereka, tetapi Pak Totok tadi mengatakan bahwasanya setiap malam Jumat Pak Totok harus melakukan ritualnya agar kekayaannya semakin menambah. Akhirnya Pak Totok dan Wildan pun pulang. "Wildan, lihat nanti. Di kamar saya, tepatnya di lemari, saya akan tunjukkan kepada kamu hasil yang sudah saya lakukan di setiap malam Jumat Kliwon." Wildan pun penasaran. Sesampainya di rumah, benar saja apa kata Pak Totok.
Ketika Wildan menyaksikan Pak Toto sedang membuka lemarinya, di situ Wildan melihat dengan kepala matanya sendiri bahwasanya lemari itu dipenuhi dengan tumpukan uang dan butir-butir emas. Sepertinya kali ini Wildan benar-benar tergiur akan apa yang dilakukan oleh Pak Toto. Singkatnya, 3 hari pun berlalu dari kejadian itu. Pak Toto berkata kepada istrinya, "Bu, ibu mau kaya nggak, Bu?" "Ya maulah, Pak. Masa nggak mau kaya? Siapa orang yang nggak mau kaya?" "Bapak ini bercanda aja," jawab istrinya. Wildan ingin sekali menjelaskan kejadian yang sudah dilihatnya, tetapi Wildan belum berani mengatakan sejujurnya kepada istrinya. Apa toh, Pak?" "Ya udah, Bu, nggak jadi. Bapak berangkat kerja dulu ya." "Oh ya, Pak, hati-hati." Wildan pun akhirnya mengurungkan diri dan tidak berbicara kepada istrinya. Sesampainya di tempat pekerjaan, Pak Toto pun berkata lagi, "Gimana, Wildan? Gimana jadinya, Wildan? Mau enggak? Sampai kapan kamu mau hidup susah seperti ini?" Wildan pun berkata, "Saya mau, Pak, tapi saya tidak tega dengan istri saya." "Alah, masalah istri itu gampang. Kalau kamu kaya, istri itu banyak bisa dicari. Kalau kamu miskin, bisa-bisa kamu ditinggalkan oleh istri kamu. Iya, hari ini istri kamu masih sayang kepadamu, tapi nanti kalau ada laki-laki yang mendekat, tapi suatu ketika kalau ada laki-laki yang mampu mendekati istri kamu pasti kepincut." Lalu karena hasutan dari Pak Toto, Wildan pun semakin mantap untuk mengambil ritual tumbal bayi itu. Malam harinya, Wildan pun terang-terangan berbicara kepada istrinya. "Bu, ibu bener kan mau kaya raya?" "Ya mau toh, Pak. Siapa sih yang gak mau? Kan ibu udah pernah bilang. Emang Bapak kok bisa seyakin itu sih bisa kaya?" "Iya, Bu. Ibu tahu kan majikan Bapak?" "Tahu." "Rumahnya tahu kan?" "Tahu, Pak. Bapak kan pernah ngelewatin sama ibu toh?" jawabnya. "Iya. Gini ceritanya, Bu. Majikan itu kaya karena dia menumbalkan salah satu anaknya, Bu." Istrinya pun kaget mendengarkan kesaksian dari Wildan. "Hah? Yang bener, Pak. Gak usah sinting gitu dong, Pak. Masa anak kita mau jadiin tumbal? Udah, Bu, cuman 1 anak kok, Bu. Ibu tahu kan, hidup kita itu susah terus, selalu dihina. Sampai kapan hidup kita mau seperti ini?" Awal-awal istrinya tidak mau, tapi karena sering didesak oleh Pak Wildan, akhirnya istrinya pun mau merelakan bayinya itu. "Ya udah, Pak, tapi cukup bayi ini saja ya, Pak. Nanti bayi kedua saya nggak mau ya, Pak. Saya juga nggak mau hidup miskin seperti ini, Pak. Saya juga nggak mau hidup miskin terus-terusan dan dihina oleh tetangga-tetangga." Singkatnya, Pak Wildan dan istrinya pun pergi menuju juru kunci tersebut. Nah, di situ Pak Toto tidak ikut menemani karena Pak Toto sedang ada janji. Mereka datang hanya berdua. Ketika sudah sampai di tempat juru kunci itu berada, juru kunci itu pun berkata bahwasanya cara kerja tumbal ini adalah mengambil janin bayi yang ada di dalam istri kamu. Dan makhluk yang memberikan kekayaan ini adalah bayi bajang. Bayi bajang ini kamu harus rawat. Di setiap malam Jumat Kliwon, kamu harus memberikan ayam cemani, kembang 7 rupa, dan minyak misik.
Jika kamu telat memberikan, maka ada sesuatu yang buruk menimpa kepadamu. Setelah dijelaskan seperti itu, mereka pun akhirnya menyetujuinya. Lalu dibawalah mereka ke tempat salah satu gua yang tidak jauh dari rumah juru kunci itu sendiri. Sesampainya mereka di tempat gua, mereka berdua pun dipersilahkan untuk bersila. Dan di situ juru kunci sudah menyiapkan dupa dan beberapa kembang. Mereka berdua dibisikkan bahwasanya tidak boleh membuka matanya dalam keadaan apapun jika belum saya menyuruh membuka mata. Mereka pun mengangguk dan berkata, "Baik, Mbah." Singkatnya, di dalam ritual itu, istri Pak Wildan merasa perutnya sakit sekali, bahwasanya sang janin seperti berputar-putar di dalam perutnya. Hampir saja istri Pak Wildan tidak kuat merasakan karena begitu sakit. Tetapi Pak Wildan meyakinkan kepada istrinya, "Tenang Bu, tenang, Ibu pasti kuat, Ibu pasti kuat." Istrinya pun berkata, "Udah gak sanggup lagi ya, udah gak sanggup lagi ya," ucapnya istri Pak Wildan. Tetapi juru kunci itu berkata, "Kontrak kalian akan disetujui. Tinggal menunggu beberapa waktu saja." Tepatnya 5 menit sudah berlalu. Rasa sakit di dalam perut istri Pak Wildan pun menghilang. Dan mereka pun diperbolehkan untuk membuka mata mereka. Alangkah terkejutnya istri Pak Wildan ketika membuka matanya. Karena perut yang tadinya besar tiba-tiba menghilang entah kemana. Sahabat misteri, sebenarnya cerita ini masih panjang. Maka untuk cerita ini saya akhiri sampai di sini. Nanti di lain kesempatan saya akan lanjutkan lagi ceritanya. Saya Dewo Ruci mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.